Bedanya cuma 2 jutaan aja, kalian lebih milih iPhone 13 atau iPhone 15. Yuk kita simak pembahasan ini. Jadi teman-teman, kali ini aku sudah pegang 2 handphone ya. iPhone seri yang iPhone 13 dan juga iPhone 15. Keduanya ini seri yang basic. Nah, aku akan bahas kelebihan juga kekurangan selama pemakaian keduanya ini pemilikan sendiri ya, jadi iPhone 13 sama iPhone 15 ini. Nah, teman-teman, sebelumnya karena udah memasuki tahun 2015 di mana 2025 maaf, di mana iPhone 17 akan segera rilis di bulan September. Jadinya banyak iPhone yang di bawahnya juga turun nih harganya, terutama untuk iPhone 13 dan juga iPhone 15 ini harganya cukup turunnya lumayan drastis. Nah, untuk segi harganya dulu ya teman-teman, si iPhone 13 ini sekarang dibanderol dengan harga sekitar 8 jutaan aja, cuman kalau di iBox dia sudah nggak produksi ya, sudah discontinue. Tapi kalau untuk iPhone 15, teman-teman masih bisa dapetin di iBox dengan harga sekitar 11 juta kembalian 1000. Jadi 10.999.000. Nah, keduanya punya harga yang sebenarnya nggak bedanya ya, yang perbandingan harganya itu sebenarnya nggak terlalu jauh gitu, dan udah bisa dapetin 2 tingkat. Jadi dari iPhone 13 lewatin iPhone 14 terus iPhone 15 gitu teman-teman. Nah, perbandingan sendiri adalah di RAM-nya si iPhone 13 ini dia 4, kalau iPhone 15 ini di 6. Dan untuk penyimpanannya ini sama-sama ya di 128 GB. Untuk keseharian pakai ya, dari awal launching sampai sekarang itu menurut aku nggak ada hal-hal yang bikin mengecewakan gitu ya kan. Mungkin tergantung pemakaian juga ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau cek untuk baterai health-nya si iPhone 13 dulu ya. Dia sekarang udah dia masih 97%, ini real ya, nggak bohong ya. Di pause juga bisa 97% ini tuh ya. Ini nggak disuntik nggak apa ya, pokoknya pemakaian normal. Dan aku juga nggak yang terlalu pakai gimana-gimana, nggak berat-berat banget gitu ya, pemakaian seharian biasa anak kuliahan gitu ya kan. Terus untuk si iPhone 15 ini kita bakal cek baterai health-nya berapa ya teman-teman ya. Oke, sepertinya dia masih awet ya. Oh, justru di iPhone 15 ini dia udah 93% ya. Yang memang paling sering aku pakai tuh si iPhone 15 ini. Jadi dia jauh lebih boros ya. Terus ini aku sebenarnya lebih sering akhir-akhir ini pakai si iPhone 13 ini karena menurut aku kameranya nggak tahu kenapa ya, dia tuh masih bagus banget gitu. Kalau kalian lihat di video sebelumnya dimana aku tes kamera iPhone 13 tuh hasilnya masih bagus, dan menurut aku suka banget. Jadi maaf ya opini ya, jadi aku lebih suka jadi ngonten-ngonten pakai ini gitu ya kan, atau yang sekarang aku lagi pakai itu iPhone 12. Nah teman-teman, dari segi baterainya tentunya yang paling tinggi adalah di iPhone 15, tapi untuk ketahanannya lumayan tahan dikit sih iPhone 15, tergantung pemakaian lagi nih kembali. Jadi kita nggak bisa ukur ketahanan baterai, tapi kita bisa ukurnya dari keseharian kita makainya tuh kayak gimana. Nah kalau aku sendiri, kenapa aku masih bisa di atas 90, karena aku selalu menjaga baterai health dengan tidak cas ya sambil dipakai gitu. Terus kalau misalkan handphonenya penuh ya dimatiin atau didinginin sebentar gitu. Terus aku nggak juga menyimpan banyak aplikasi yang bikin lemot atau bakar panas ya HP-nya ya, tapi justru aku jaga baik-baik supaya si baterai health aku juga tetap bagus. Apalagi si iPhone 16 ini juga dia itu sekarang, ya aku tunjukin sekalian ya teman-teman ya. Nah untuk iPhone 16 di baterai health-nya aku masih di 100 ya, dia masih ada garansi of course. Oke,
Tapi aku nggak akan bahas iPhone 16 ya, entar-entaran dulu kita bahas ya iPhone 13 sama 15. Nah, perbandingan yang kelihatan banget dan bisa kalian rasain adalah di kameranya juga. Kamera belakang tentunya. Untuk kamera belakangnya si iPhone 13 ini di 12 plus 12 megapiksel. Kalau di iPhone 15 ini 12 plus 48 megapiksel, dimana dia jauh lebih tajam sebenarnya ya teman-teman. Nah, kalau tadi aku bilang di awal, aku lebih suka iPhone 13 untuk konten karena aku lebih sering pakai kamera depannya. Untuk perbandingan kamera depannya tuh sebenarnya nggak beda jauh sih iPhone 15 sama iPhone 13 ya teman-teman ya. Untuk kamera depannya tuh sama ya di 12 megapiksel True Depth. Jadi sebenarnya memang nggak yang terlalu nggak ada bedanya sih sebenarnya, cuman apa ya, lebih ke sugesti aja kali ya, aku suka sih iPhone 13. Kalau kalian gimana nih? Nah, terus untuk apa lagi ya yang kelihatan banget sekarang aku rasain adalah di beratnya. Keduanya tuh punya berat yang berbeda. Oke, untuk beratnya si iPhone 13 ini itu sekitar 174 gram, kalau yang iPhone 15 171 gram. Bedanya 3 gram aja, tapi sebenarnya sugesti lagi ya teman-teman, karena dia pakai bahan titanium, dia tuh jauh lebih tipis, ringkas, dan juga enteng banget. Sedangkan kalau si iPhone 13 tuh dia masih pakai bahan kaca ya, jadi rasa beratnya tuh masih kerasa banget gitu ya. Kalau dipegang gini tuh akan kalian bisa bisa apa ya, ngasih kesimpulan bahwa si iPhone 15 tuh ringan banget jujur karena pakai bahan titanium. Terus apalagi teman-teman, untuk daya pengisiannya ya, untuk portnya sendiri sangat berbeda karena iPhone 15 ini udah pakai Type-C tuh. Kalau iPhone 13 dia masih pakai Lightning gitu. Menurut aku Type-C sama Lightning aku lebih suka apa? Aku lebih suka Type-C guys jujur, karena kadang kalau misalkan aku tuh kelupaan bawa cas, itu aku masih bisa beli yang di tempat tuh banyak gitu ya kan, atau aku masih bisa pinjam temen gitu ya kan untuk cas, walaupun sebenarnya agak bahaya juga, cuman tapi lebih bisa untuk diantisipasi gitu, karena kadang kalau Lightning itu jarang ada yang punya, dan juga sekarang memang ketinggalan zaman sih gitu kan, semua tuh udah pada pakai si Type-C. Nah, tapi itu kan tadi beberapa cuman opini aja ya teman-teman ya, semuanya itu tergantung kebutuhan kita tuh sebenarnya apa gitu ya kan. Kalau kita mau cuman pamer ya, untuk kita punya duit yang lebih-lebih ya kita beli aja si iPhone 15 gitu ya. Tapi kalau duitnya masih pas, atau kalian cuma butuh yang nggak yang terlalu gimana-gimana, atau apakah kalian itu suka iPhone 13 atau 15 gitu ya kan, secara harga memang bedanya tuh cuma 2 jutaan aja, dan itu menurut aku perbandingannya nggak yang terlalu signifikan sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih ya keduanya ini. Dan kalau iPhone 13 itu warnanya dia cenderung dark gitu ya kan. Nah, yang aku punya ini itu dia warnanya midnight blue, karena aku pecinta biru. iPhone 15 ku ini pun juga warna biru ya, kecuali si iPhone 16. Kenapa aku warna pinknya, karena pinknya tuh pink yang aku suka banget gitu ya kan, daripada pinknya iPhone 15 sama pinknya iPhone 13 tuh aku kurang suka gitu, kayak pinknya nanggung gitu loh teman-teman ya. Mungkin kalian rasain apa yang aku rasain. Oke, jadi itu tadi beberapa perbandingan dan juga secara fisik ya, apa yang kelihatan dari si iPhone 13 dan iPhone 15. Terus untuk kelemahannya sendiri keduanya itu sebenarnya dia lagi-lagi si iPhone itu penyakitnya di baterai ya. Kadang kalau kita terlalu tekor atau makainya yang terlalu berat, itu tuh justru malah bikin cepat habis gitu ya kan. Gak kerasa tuh cepet banget habisnya. Terus kalau untuk kelebihannya sendiri ya, aku lebih suka kameranya sih ya, karena aku keperluan keseharian tuh konten ya, kayak belajar, kuliah, kayak gitu-gitu, itu jauh lebih enak pakai iPhone ya. Aku suka banget pakai Safari gitu. Sebenarnya kalau untuk kelemahan sama kekurangannya itu nggak ada yang terlalu signifikan ya di keduanya ini, karena mungkin bagi kalian yang pengen pakai iPhone, pertama kali pakai iPhone ya, ini saran dari aku, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Jadi jangan pengen terlalu jauh off, atau kalau misalkan uang kalian belum banyak terus kalian
memutuskan untuk beli iPhone tuh menurut aku suatu hal yang sangat merugikan, apalagi sampai nyicil-nyicil ya. Menurutku sangat merugikan gitu ya, kalau itu nggak bisa dapat feedback langsung dari kalian ya. Jadi sesuaikan budget, sesuaikan kebutuhan aja, pilih yang memang bener-bener kalian butuh ya. Tadi aku udah jelasin mulai dari RAM, mulai dari kamera, terus apalagi tadi perbandingan ya dari beratnya gitu. Terus untuk port daya isinya dan juga warna. Terus tadi aku juga belum sebutin kalau dia itu memiliki layar yang sama ya, 6,1. Tapi bedanya adalah di bagian sini untuk si iPhone 13 dia masih pakai ini, tuh sedangkan kalau iPhone 15 dia udah dynamic island. Nah itu tadi guys beberapa perbandingan dan mungkin suatu hal yang bisa kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli iPhone 13 atau 15. Dan menurut kalian akan memutuskan si iPhone 13 atau iPhone 15? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!